dua. Hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like hey, bust that on the beat, bro. Deep it, back, here. Tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like hey, bust that on the beat, bro. Deep it, I'm sliding, I'm riding through the back like hey, bust that on the beat, bro. Deep it, back, here. I'm sliding, I'm riding through the back like hey, bust that on the beat, bro. Deep it, back, here. Free throw. Hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like hey, bust that on the beat, bro. Deep it, back. Science ini lagi viral banget tahu di TikTok. Banyak yang debat soal kebijakan baru di pemerintah. Parah banget sih komentarnya. Udah biasa itu. Media sosial kan emang tempat untuk orang berdebat. Tapi masalahnya bukan karena debatnya, tapi karena itu banyak orang yang percaya langsung sama beritanya tanpa tahu faktanya. Iya, bahkan banyak orang yang menyebarkan beritanya tanpa membaca isi beritanya. Aku kadang juga gitu sih, cuma lihat judulnya doang. Itulah tantangan perkembangan zaman sekarang. Informasi bergerak sangat cepat, tetapi kemampuan orang dalam berpikir kritis masih belum tentu ikut berkembang. Menurutku sih ini cuman teknologi. Jadi semua orang pasti juga pernah ngalamin. Bukan cuma teknologi, Riz. Ini soal persiapan kita menjadi warga negara menghadapi perubahan zaman. Pertanyaannya, apakah kita sudah memiliki kompetensi kewarganegaraan yang cukup untuk menghadapi perubahan zaman ini? Oke, sebelumnya aku masih belum paham apa itu kompetensi kewargaan. Kompetensi kewargaan itu adalah kemampuan warga negara untuk memahami sistem kenegaraannya. Biasanya itu berpartisipasi secara aktif dan itu juga secara dia memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan bangsa. Biasanya dibagi menjadi 3 komponen utama. Emang apa aja? Yang pertama yaitu civic knowledge, yang artinya pengetahuan kewargaan. Yang kedua yaitu civic skill, yang artinya keterampilan kewargaan. Yang ketiga yaitu civic disposition, yang artinya sikap kewargaan. Emang contoh konkretnya apa saja? Kemampuan kewargaan itu misalnya memahami Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, lalu memahami hak dan kewajiban warga negara, dan sistem dari demokrasi itu sendiri. Keterampilan kewargaan adalah kemampuan menganalisis isu publik, berdiskusi secara rasional, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Berarti kalau kita ikut musyawarah kampus atau organisasi itu termasuk ya? Iya, itu bagian dari partisipasi aktif. Sedangkan sikap kewargaan itu mencakup disiplin, toleransi, bertanggung jawab, serta memiliki rasa cinta tanah air. Terus kalau ada orang pintar tapi suka menyebar kebencian itu gimana? Berarti pengetahuannya yang ada, tapi kewargaannya yang lemah. Kompetensi kewargaan itu harus utuh, tidak bisa hanya satu aspek saja. Iya, itu bagian dari partisipasi aktif. Menurut kalian tantangan terbesar perkembangan zaman itu apa? Globalisasi dan revolusi digital. Kenapa sih globalisasi menjadi sebuah tantangan? Karena arus budaya luar masuk tanpa batas. Nilai-nilai mempengaruhi pola pikir generasi muda. Tidak semua budaya luar buruk. Tanpa filter nilai kebangsaan, identitas kita bisa terkikis. Kadang aku merasa generasi sekarang lebih mengenal budaya luar dibanding sejarah bangsanya sendiri. Selain itu, media sosial juga bikin orang jadi gampang untuk terprovokasi.
Betul, polarisasi opini makin tajam. Masyarakat mudah terpecah karena perbedaan pandangan sosial dan politik. Nah, disinilah kompetensi kewargaan itu penting. Jadi mahasiswa itu harus berpikir secara rasional, tidak mudah terhasut, dan juga harus menghargai setiap perbedaan. Berarti toleransi juga bagian dari kompetensi itu. Sangat penting, tanpa toleransi, demokrasi tidak akan berjalan sehat. Terus kalau mahasiswa apatis itu gimana? Itu juga masalah, sikap apatis membuat generasi muda kehilangan kepedulian terhadap bangsa. Padahal mahasiswa yang disebut agen perubahan. Sepertinya diskusi kalian menarik. Boleh ikut? Tentu Kak, kami sedang membahas kompetensi kewargaan. Kak, kenapa sih pendidikan kewarganegaraan masih diajarkan di perguruan tinggi? Karena perguruan tinggi bukan hanya tempat mencari gelar, tetapi tempat untuk membentuk karakter intelektual bangsa. Maksudnya? Mahasiswa itu calon pemimpin masa depan. Jika hanya memiliki kecerdasan akademik tanpa karakter kebangsaan, itu berbahaya. Berarti pendidikan kewarganegaraan itu bukan cuma teori konstitusi ya, Kak? Bukan. PKN bertujuan untuk membentuk warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab. Jadi urgensinya karena tantangan zaman semakin kompleks. Benar, perkembangan teknologi, globalisasi, krisis moral hingga konflik sosial membutuhkan generasi yang punya kesadaran hukum dan demokrasi. Terus kalau pendidikan kewarganegaraan tidak diajarkan di perguruan tinggi, emang dampaknya apa? Mahasiswa mungkin pintar secara teknis, tetapi bisa kehilangan arah nilai. Bangsa bisa dipimpin oleh orang-orang cerdas, tetapi tidak berintegritas. Aku jadi sadar selama ini aku aktif di media sosial tapi belum tentu bijak sebagai warga negara. Aku juga sering ngerasa kalau isu kebangsaan itu jauh dari kehidupan pribadi kita. Padahal sebagai mahasiswa, kita bagian dari masyarakat yang menentukan masa depan bangsa. Kompetensi kewargaan bukan hanya teori dalam kelas, tapi itu juga harus diterapkan pada kehidupan sehari-hari kita. Benar, mulai dari hal sederhana, tidak menyebarkan hoaks, menghargai perbedaan, dan menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab. Berarti pendidikan kewarganegaraan itu investasi jangka panjang untuk bangsa ya? Tepat sekali. Perkembangan zaman akan terus berubah. Namun, nilai kebangsaan harus tetap menjadi dasar. Dengan kompetensi kewargaan yang kuat, mahasiswa mampu menghadapi tantangan global tanpa kehilangan identitas nasional. Kami adalah mahasiswa, generasi penerus bangsa, siap menghadapi perkembangan zaman. Perkembangan teknologi informasi dalam beberapa tahun terakhir telah membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Saat ini, hampir seluruh aktivitas manusia tidak terlepas dari penggunaan teknologi digital. Internet dan media sosial telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari komunikasi, pendidikan, hingga penyebaran informasi. Kemudahan dalam mengakses informasi memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Dalam dunia pendidikan, teknologi digital memungkinkan mahasiswa untuk memperoleh berbagai sumber pengetahuan secara lebih luas. Buku, jurnal ilmiah, video pembelajaran, dan berbagai materi akademik lainnya dapat diakses dengan mudah melalui perangkat digital.
Hal ini tentu sangat membantu proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, teknologi juga mempermudah komunikasi antar individu. Melalui berbagai platform digital, masyarakat dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa terhalang oleh jarak dan waktu. Komunikasi yang dahulu membutuhkan waktu lama kini dapat dilakukan secara instan dalam hitungan detik. Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, perkembangan teknologi juga menghadirkan tantangan baru. Arus informasi yang sangat cepat membuat masyarakat harus lebih bijaksana dalam menerima dan menyebarkan informasi. Tidak semua informasi yang beredar di internet dapat dipercaya begitu saja. Oleh karena itu, masyarakat perlu memiliki kemampuan literasi digital agar dapat menggunakan teknologi secara lebih bertanggung jawab. Dengan memiliki literasi digital yang baik, seseorang dapat memahami informasi secara lebih kritis, memanfaatkan teknologi secara positif, serta menghindari berbagai dampak negatif yang dapat muncul dari penggunaan media digital yang tidak bijaksana. Di era digital saat ini, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat melalui berbagai platform media sosial. Setiap orang dapat dengan mudah membagikan informasi kepada orang lain hanya dengan beberapa klik. Meskipun hal ini memberikan kemudahan dalam pertukaran informasi, kondisi tersebut juga menimbulkan tantangan baru bagi masyarakat. Salah satu tantangan yang sering muncul adalah penyebaran informasi yang tidak benar atau yang sering disebut sebagai hoax. Informasi semacam ini dapat menyesatkan masyarakat dan menimbulkan berbagai kesalahpahaman. Dalam beberapa kasus, hoax bahkan dapat memicu konflik sosial serta mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap suatu isu. Oleh karena itu, kemampuan berpikir kritis menjadi sangat penting dalam menghadapi berbagai informasi yang beredar di dunia digital. Berpikir kritis berarti tidak langsung mempercayai suatu informasi. Sebelum memastikan kebenarannya, seseorang perlu memeriksa sumber informasi, membandingkannya dengan sumber lain yang terpercaya, serta memahami konteks dari informasi tersebut. Selain itu, setiap pengguna media sosial juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga lingkungan digital yang sehat. Sebelum membagikan suatu informasi, kita perlu memastikan bahwa informasi tersebut benar dan tidak menyesatkan. Sikap ini sangat penting untuk mencegah penyebaran informasi yang dapat merugikan banyak pihak. Dengan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan bertanggung jawab dalam menggunakan media digital, masyarakat dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan informasi yang lebih sehat dan terpercaya. Sebagai bagian dari generasi muda, mahasiswa memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Mahasiswa seringkali dianggap sebagai kelompok intelektual yang memiliki kemampuan berpikir kritis serta memiliki akses yang luas terhadap berbagai sumber pengetahuan. Peran mahasiswa tidak hanya terbatas pada kegiatan akademik di dalam kampus. Mahasiswa juga diharapkan mampu berkontribusi dalam berbagai kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui kegiatan organisasi kemahasiswaan,
seminar, diskusi ilmiah, maupun kegiatan sosial. Mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir, berkomunikasi, serta bekerja sama dengan orang lain. Selain itu, mahasiswa juga memiliki kesempatan untuk berperan sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Dengan pengetahuan dan wawasan yang dimiliki, mahasiswa dapat memberikan berbagai gagasan dan solusi terhadap permasalahan sosial yang ada di lingkungan sekitar. Dalam era digital seperti sekarang, mahasiswa juga memiliki tanggung jawab untuk menggunakan teknologi secara bijaksana. Mahasiswa diharapkan mampu menjadi contoh dalam menyebarkan informasi yang benar, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya literasi digital. Dengan memanfaatkan teknologi secara positif dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial, mahasiswa dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat serta membantu menciptakan perubahan yang lebih baik bagi bangsa. Perkembangan zaman yang semakin cepat membawa berbagai peluang sekaligus tantangan bagi generasi muda. Globalisasi dan kemajuan teknologi memberikan kesempatan yang sangat luas bagi generasi muda untuk belajar, berinovasi, dan mengembangkan potensi diri melalui akses informasi yang semakin terbuka. Generasi muda dapat mempelajari berbagai hal dari seluruh dunia. Hal ini tentu memberikan peluang besar bagi generasi muda untuk meningkatkan kualitas diri serta mengembangkan berbagai ide dan kreativitas. Namun di sisi lain, keterbukaan informasi juga membawa berbagai pengaruh dari luar yang tidak selalu sesuai dengan nilai-nilai budaya dan kebangsaan. Oleh karena itu, penting bagi generasi muda untuk tetap menjaga identitas nasional serta nilai-nilai yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai seperti persatuan, toleransi, gotong royong, serta rasa cinta tanah air harus tetap dijaga di tengah arus globalisasi. Generasi muda perlu memahami bahwa kemajuan teknologi tidak seharusnya membuat mereka melupakan nilai-nilai luhur yang menjadi bagian dari identitas bangsa Indonesia. Dengan memadukan semangat inovasi, kreativitas, serta nilai-nilai kebangsaan, generasi muda dapat menjadi kekuatan yang mampu membawa bangsa Indonesia menuju masa depan yang lebih maju dan berdaya saing. Pada akhirnya, kompetensi kewargaan bukan hanya sekedar konsep yang dipelajari di dalam kelas. Kompetensi ini harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat. Melalui pemahaman yang baik mengenai nilai-nilai kebangsaan, kemampuan berpikir kritis, serta partisipasi aktif dalam kehidupan sosial, generasi muda dapat menghadapi tantangan perkembangan zaman dengan lebih bijaksana. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya menjadi individu yang cerdas secara akademis,